Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Kita akan ajak pemirsa untuk mendengarkan bagaimana suara-suara warga Jakarta terkait pilkada kemarin yang cukup seru. Kita sudah bergabung bersama rekan kami, Yohanes Leonardo. Selamat pagi, Ardo. Silakan. Ya, Maria, benar sekali menarik. Sehari pasca debat pamungkas malam hari tadi, memang masyarakat ini memiliki opininya masing-masing terkait calon andalan mereka untuk memimpin Jakarta 5 tahun ke depan. Di mana debat pamungkas kemarin ini membahas tentang lingkungan perkotaan dan juga perubahan iklim dengan berbagai subtema seperti penanganan banjir hingga kota layak huni. Lantas kemudian seperti apa harapan besar titipan warga Jakarta sendiri? Kita akan bertanya langsung kepada warga Jakarta yang tentunya akan hadir di pencoblosan tanggal 27 mendatang. Selamat pagi Pak Mario. Pak Mario, masyarakat, mewakili masyarakat, apa harapan Anda sendiri khususnya untuk Pilgub Jakarta? Dan seperti apa Anda melihat janji-janji dan program yang saling diadu di debat kemarin? Kalau masalah janji-janji itu cuma hanya kamuflase doang. Karena terkait masalah kemacetan dan kebanjir itu semua kan terkait masalah banjir itu tidak ada semacam antisipasinya, selalu cuma janji-janji doang. Kita berharap sebagai masyarakat tuh kalau bisa terbukti lah, yang cuma teori doang, tapi hasilnya semua tetap banjir dari zamannya Poke, zamannya Jokowi, Ahok. Tapi Ahok pas zaman Ahok tuh mulai tuh bagus lah. Pas kemarin makin parah. Dan juga masalah kemacetan. Contoh Cikini lah. Zaman Ahok tuh semua diperlebar jalan. Sekarang dipersempit. Tidak mengurangi macet, malah menjadi kemacet makin parah. Nggak usah banyak-banyak, sekarang jadi aturan buat trotoar buat pengguna jalan kaki. Sekarang bukan jalan kaki, malah motor, malah parkiran motor liar. Jadi itu semua terkait masalahnya fleksibel. Cuma semua nggak bisa terlaksana karena banyak janji-janji manis doang. Kalau berarti harapan Anda sendiri untuk besok ini seperti apa? Ya kalau bisa semua terbukti lah, jangan cuma teori doang. Bayangkan teori doang. Masalah banjir, masalah macet, masalah kebersihan, semua pemukiman masyarakat, semua kan cuma awal janji doang. Janji manis ternyata pas dijalani semua nggak ada namanya. Oke, baik, terima kasih Bang Mario, selamat kembali beraktivitas. Ya. Dan pemirsa, tadi adalah salah satu warga Bang Mario yang menyampaikan aspirasinya. Selain itu kita akan mendengarkan salah satu warga lain di Jakarta, Pak Asep. Selamat pagi Pak Asep. Ya, selamat pagi. Ya, Pak Asep, mungkin kalau tadi Pak Mario meng-highlight soal banjir dan juga soal kemacetan, kalau Anda sendiri apa PR terbesar Jakarta dan yang diharapkan dapat dibenahi oleh gubernur berikutnya? Ya, banyak harapan-harapan dari warga DKI khususnya, yaitu mempercantik taman, ya, lalu menyelesaikan mengatasi banjir gitu ya. Plus kemacetan juga harap segera diselesaikan gitu ininya. Infrastruktur yang bisa mendukung supaya memperkecil banjir di DKI gitu. Karena DKI ini setara kita ini lihat tuh di bawah gitu ya, di bawah permukaan air laut gitu. Jadi harap diperbaiki lagi masalah drainasenya, terus kali-kalinya juga, sampah-sampahnya juga, terus dari sisi taraf hidup masyarakat dia harap ditingkatkan lagi gitu supaya mereka itu bisa menyewa rusun, sebab ada rusun-rusun yang sampai saat ini masih kosong gitu. Untuk mungkin salah satunya mereka nggak bisa sewa rusun yang terlalu tinggi biaya sewanya begitu. Itu harapan kita gitu. Ada beberapa harapan Anda melihat soal banjir, rusun hingga lingkungan tadi Anda sempat sampaikan dan juga kemacetan. Terakhir mungkin pemilihan kurang dari 10 hari lagi. Anda juga sudah menyampaikan harapan Anda sudah mantap dengan pilihan Anda berarti ya? Insya Allah mantap. Oke, Insya Allah. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Asep, selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, Asep dan juga Mario merupakan dua warga yang sudah memantapkan hati untuk mengikuti pemungutan suara pada tanggal 27 November mendatang. Meskipun mereka memiliki PR dan juga harapan yang berbeda untuk gubernur ataupun juga pemimpin Jakarta selama 5 tahun ke depan. Lantas, jika Asep dan juga Mario akan memilih, apakah Anda akan memilih? Kembali ke studio. Baik, terima kasih Ardo sudah berbincang dengan warga yang saya nggak mau janji-janji saja. Saya mau hal-hal yang realistis. Nah, apakah hal ini juga nampak di media sosial, Bang Yan?
Ya, jadi gini. Peta percakapannya mungkin boleh di-share, Bang. Karena kan banyak platform media sosial ya. Iya. Agak beda tipe nih masing-masing. Iya, jadi gini, untuk semalam itu lebih banyak polanya amplifikasi dan bangun kontra narasi. Itu mungkin kalau misalkan kita ngambil data hari ini aja, itu nanti akan lebih ketahuan. Karena dilihatnya itu kan pola debat representasi dari kontestasi. Gitu. Tapi kalau di akun X atau platform X dan juga kan Instagram atau TikTok ini kan agak beda-beda nih, Bang. Tipe netizen yang berbeda sih. Iya. Jadi gini, semalam itu kan kami ngambil data itu dari jam 4 sore sampai jam 11.15 malam. Nah, kita hadirkan ya peta percakapan ada beberapa di poin media yang sosial menarik. ya. Ya, kalau di peta SNA itu contoh misalkan kayak India gini. ya, Bang ya? Nah, itu kelihatan itu kan ada dua. Ini bukan klaster tapi kelompok. Yang muncul itu adalah pertama kelompoknya Pak Ridwan Kamil dan Pramono Anung. Dan di tengah-tengah itu yang tidak kami tandai itu adalah kelompok-kelompok baik pendukungnya Pak Ridwan Kamil maupun Pramono Anung. Ada hal yang menarik gitu. Di situ ada tuh. 02 nggak diajak? Tunggu dulu sebentar. Neng Monika, terus di tengah itu ada yang namanya Husnul Khotimah. Itu siapa? Dua akun. Itu adalah dua akun yang dulu representasi dari Ahok terus Pak Ganjar gitu. Yang satu lagi ya Neng Monika itu pendukungnya Pak Anies. Ini sekarang suaranya sama. Menuju ke mana mereka? Menuju ke Pramono Anung. Gitu. Artinya terkonfirmasi nih bahwa dukungan tanda kutip anak Abah kepada Pramono Anung tuh iya terkonfirmasi juga di media sosial itu satu. Tapi ini kebanyakan organik ya, tidak ada yang buzzer. Ini buzzer. Oh, ini buzzer. Makanya gini, yang teman-teman harus waspadai adalah gini, yang harus diwaspadai adalah ketika debat itu biasanya adalah ada yang menginisiasi. Nah, dan ketika ada menginisiasi baru nanti publik ikut-ikutan, organik ikut-ikutan gitu. Nah, makanya kan saya membatasi waktu itu dari jam 4 sore sampai jam 11.15. Nah, ada lagi yang menarik tadi adalah di klasternya Pramono Anung itu tinggi percakapannya. Kalau kita lihat tadi kental itu. Sedangkan di kubunya Ridwan Kamil Suswono itu nggak terlalu terlihat. Ini pola yang disebut dengan pergerakannya para relawan. Tapi biasanya bukannya polanya untuk 01 ini setelah debat ya? Mungkin pagi sampai siang ya kalau membaca di debat pertama dan kedua ya? Iya, kan rame kan dibagi. Jadi biasanya kan 03 dulu rame malam, baru setelah itu rame di 01 gitu kan? Tapi lihat ada kekentalan percakapan nggak? Gitu. Jadi gini, yang membedakan percakapan natural dengan percakapan terorkestrasi adalah kayak kita nih orkestrasi. Mbak nanya saya jawab. Jadi kalau dibuat garis SNA teratur. Tapi kalau natural kayak pasar, Mbak. Gitu. Ruwet gitu ya. Ruwet begitu. Nah, dari situ aja itu peta mana nih pola yang tadi terlihat ada ini dukungan mana yang komparasi tidak. sentimen Cagup DKI ini bagaimana membacanya? Mana yang kemudian paling kental dibicarakan di positif semua nih kayaknya. Media sosial. Kebanyakan? Iya, jadi gini ya, dilihat kalau di peta debat itu dilihat mana sentimen negatif yang paling tinggi. Ya, artinya apa nih? Mana tim yang betul-betul fokus pada lakukan hal yang sifatnya kontra narasi. Hasilnya kalau Cawagup? Untuk Cawagup itu kita lihat baik Ridwan Kamil maupun si Suswono itu sentimen negatifnya paling lebih tinggi, besar. lebih tinggi. Kita cek satu-satu ya dengan data yang kami tangkap itu belum representatif karena itu datanya masih pagi awal. Itu diserang oleh timnya si Mas Farouk, bagaimana nih netizennya? Kok nampaknya justru komentar negatif ada pada RK dan juga Suswono? Kok nggak bergerak nih relawan media sosialnya? Nah itu pertanyaannya. Saya apresiasi dulu ke Pak Yan. Karena tadi 11.59 datanya kekumpul jam 6 pagi udah disampaikan di sini. Tidur jam berapa, Pak? Nah, itu dia. Tapi kagak tidur. Itulah kami punya mesin. Mesin disetel, kita tidur. Subuh bangun lihat. Keren banget. Negatifnya paling banyak nih. Dan begini sebenarnya tadi kan disampaikan juga bahwasannya yang paling agresif itu dilakukan oleh pasangannya Pak Ron dan Bang Dul ya. Kita melihat juga pola yang sama di Pilpres 2024 kemarin. Ketika ada salah satu paslon yang agresif dan salah satu paslon yang terlihat biasa-biasa saja dan bahkan cenderung
narasinya itu positif, justru itu yang akan likability-nya lebih tinggi di kemudian hari gitu kan. Dan perbincangan itu memang biasanya tingginya di Twitter ya Bang Payan ya. Karena isu politik itu kencang banget di gitu. X. Padahal menurut saya pribadi setelah meneliti Twitter itu tidak merepresentatif masyarakat pada umumnya karena nggak banyak yang memakai Twitter. Kemudian balik lagi ke yang tadi, dengan kita lihat pola yang di 2024 Pilpres kemarin, kami yakin dari awal Pak RK dan Pak Suswono selalu menarasikan kita tuh kampanye dengan kampanye yang gembira, kampanye yang berisikan narasi, kampanye yang berisikan gagasan dan nggak perlu kita serang sana serang sini begitu. Dan kami rasa itu digunakan kenapa? Karena itu berhasil digunakan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Walaupun banyak komentar negatif ya. Iya, tapi ujung-ujungnya kan menang kan, gitu intinya. Walaupun di medsos dimenangkan, tapi di hari H nggak dimenangkan kan itu sama aja bohong. Oke, itu dari sisi 01 ya. Tapi nanti kita juga akan meminta tanggapan dari 02 yang nampaknya di media sosial tidak begitu banyak diperbincangkan, dan dari 03 yang respon positifnya cukup banyak. Sesaat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.